Ya itu tuh. Nah, knock. Nah, chicken. Nah, kucing gas. Bentar ya, teman gue udah ngechat soalnya. Nah, udah. Yuk, lanjut lagi yuk. Ya, bisa lah di si game 2 lagi. Bentar ya, ini teman gue lagi ngechat terus, bentar ya. Duluan aja deh, gue udahan dulu sekarang. Ya, ini temen gue soalnya minta bantuan. Ya, adalah gitulah. Ya, nanti paling kalau gue mau main ini lagi ya, gue paling nanti kabarinnya di grup, palingan malam. Oke, duluan ya, makasih ya, yuk. Halo Nendra. Nah, Nendra udah masuk tuh. Kedengeran suara gua nggak, Nen? Nah, kedengeran. Nah, sebelumnya nih, jelasin dulu dong ke gua, kenapa sih sampai open kamera semua? Lu juga on cam dulu dong Nen. Jelasin ke gue sama Gevi ya. Tapi mohon maaf nih sebelumnya kalau tiba-tiba di rumah gue ada suara ayam ya. Ya deh, ya. Bentar ya. Nah, udah deh. Nah, sekarang jelasin deh. Gue jelasin ya. Oke. Nih, jadi kan gue sama Maul itu punya project. Rencananya itu kita mau bikin konten, terus mau kita upload ke TikTok. Cuma kita tuh belum tahu kita mau bikin konten apa, terus mau yang penontonnya kayak apa, terus juga gimana caranya supaya konten kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain gitu loh. Pokoknya kayak gitu deh. Nah iya, jadi intinya kita mau jadi konten kreator TikTok gitu, tapi belum ada gambaran gitu loh. Kita harus ngapain gitu langkah awal ya. Ya kalau nggak tahu ya ngapain jadi konten kreator gitu loh, nggak usah ngapa-ngapain, itu aja dibawa pusing. Ya nggak gitu konsepnya, Nen. Dari tadi mereka bilang ke gua mau produktif di masa pandemi, mau berguna untuk negara, apalah, mau bermanfaat gitu hidupnya buat orang lain. Tinggi ya cita-citanya jadi konten kreator yang berguna untuk negara. Harus dong. Ya siapa tahu kan kita bisa sukses di usia muda ya Ul. Terus kita udah nggak jadi beban orang tua, bisa bermanfaat untuk orang lain, dapat pahala juga. Amin. Oke, berarti kan gini, kalau kalian mau terjun ke dunia influencer kan sebelum itu harus tahu dong apa itu teknologi informasi atau IT. Nah, bener kan? Gue udah bilang dari tadi, kalau mau terjun ke dunia influencer, tapi nggak punya bekal tentang IT, gimana cara mau sukses? Nah, Lagian, dari tadi Ivan ngejelasin nggak bener banget. Bahasanya susah banget dimengerti deh. Nah, lu deh. Tuh, Nen, coba lu jelasin ke mereka tentang IT sama manfaat-manfaatnya deh, biar mereka nggak nanya-nanya mulu nih. Oke, kalau gue jelasin di sini kan bakal panjang penjelasannya. Terus gue juga tahu kali kalau pinjamnya gratisan, apalagi nge-lag kayak gini. Ya, intinya gitulah. Karena ini nggak unlimited waktunya, terus penjelasannya gue juga bakal panjang. Banyak penjelasannya gitu. Daripada kepotong, mending kita ketemuan aja gitu. Buat apaan? Masa kayak gini doang kita sampai ketemuan? Nah, kan katanya ini project. Ya udah, mau di rumah gue aja. Kalau bisa nanti jam 1 siang bisa nggak? Bisa. Nah, Oke, di rumah Maul ya nanti siang. Gue paling jalan jam 1:30. Oke. Nanti kabarin aja dah kalau udah mau jalan biar nanti nyampe barengan. Oke, semangat semua. Maul. Assalamualaikum. Oke. Nah, Akhirnya sampai Panas, juga. macet Lama di banget. situ. Stop. Hah? Kalian cuci tangan dulu ya. Patuhi protokol kesehatan. Ya, udah kayak emak gua. Kayak mau ke mall ya? Harus dong. Gimana sih ya? Dah, ayo masuk dah. Yuk. Kalian jangan lupa pakai hand sanitizer ya. Wah, apalagi sih banyak amat peraturan. Kesehatan nomor 1. Kayak mau ke mall. Tuh lepas masker aja. Ada Kasihan lagi. semua. Oh, ada lagi. Mau pakai masker aja emang? Enggak. Kalian kan udah di sini. Ya. Udah kesini, udah jauh-jauh tuh, udah kita penguin, Buya. Terus gimana tuh? Gimana, Pak? Gimana tuh solusinya tentang kita nih yang mau bikin konten tapi kita nggak tahu apa-apa? Berarti kan masalahnya gini, kalian kan menjadi konten kreator, tapi kalian nggak tahu dasar-dasarnya kan? Nah, Iya, nggak tahu. berarti dasar-dasar yang kalian tahu itu harus tahu apa itu IT dulu. Aduh, tahu nggak pengertiannya nggak? Ya, itu dasar banget loh. Oke, gini aja deh, gue jelasin deh.
Nah, bagi teman-teman yang nggak tahu IT juga, apa itu IT, biar saya jelaskan. IT atau Information Technology adalah istilah umum untuk teknologi yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengolah, mengubah, mengkomunikasikan, dan serta menyebarluaskan suatu informasi. Pakai ilmu baru kita nih. Nggak percuma. Iya, nggak sia-sia dong, bener ya. nggak percaya. Kasih kontaknya jangan lupa. Oke, siap. Siap. Oh ya, lu tau nggak? Kalau IT itu ada sejarahnya tau. Wah, apa lagi nih? Nah, pada awal sejarah manusia bertukar informasi melalui bahasa itu adalah, lupa kan gua. Pada awal sejarah manusia bertukar informasi melalui bahasa adalah teknologi. Jadi bahasa adalah teknologi yang pertama kali ditemukan di kehidupan manusia. Sejak ditemukannya alat komunikasi jarak jauh pertama berupa telepon pada tahun 1877, perkembangan IT berkembang sangat-sangat pesat hingga sekarang. Yaitu setelah adanya telepon ini nih, ada lagi yang lupa lagi gua. Udah dari surga. Setelah telepon nih lagi nih ya, setelah telepon itu tuh muncul radio, Iya. TV, sama juga komputer digital. Jadi telepon ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan IT gitu. Coba bentar ya. Nih gua nemu akun di TikTok namanya Rafito Kumam. Terus nih coba nih ya video yang satu. Lo tau gak sih? Oh, ini mah udah terkenal banget. Ya kan, terus menurut lu apa sih hubungannya ini sama pengertian IT tadi? Jadi itu dari video ini tuh ada unsur-unsur yang masuk dalam fungsi IT. Nah, fungsi IT itu ada 5. Nah, biasanya kita sebut tuh 5M. Mencuci tangan, jaga jarak. 5 itu yang pertama, membuat atau menangkap. Menangkap itu dalam bahasa itu artinya collecting. Nah, jadi menangkap yang kita maksud itu bukan menangkap informasi, tapi menginput sebuah informasi ke dalam suatu teknologi. Seperti menginput suatu informasi atau data yang kita tangkap, data yang masih baru ya, ini ke dalam sebuah HP, radio, televisi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu mengolah. Tadi kan data yang kita tangkap itu masih berbentuk mentahan lah istilahnya atau raw. Nah, mengolah ini adalah mengolah sebuah informasi menjadi sesuatu yang dapat kita pahami. Jenis-jenis mengolah itu ada 3, menganalisis, konversi, dan mengkalkulasi. Nah, habis kita olah kan biasanya kita menghasilkan sesuatu kan? Nah, poin ketiga itu menghasilkan. Menghasilkan yang kita maksud itu adalah membuat sesuatu informasi dalam bentuk yang dapat kita pahami, seperti statistik, grafik, tabel, dokumen, dan lain sebagainya. Jadi gunanya kita membuat informasi yang tadi awalnya hanya berupa tulisan menjadi sebuah statistik, grafik, dan lain sebagainya. Itu tujuannya itu untuk membuat orang-orang yang awam IT seperti kalian tuh dapat paham gitu loh. Jadi nggak cuma orang-orang yang tahu IT bener, jadi orang-orang awam IT pun bisa tahu. Nah ya betul. Yang keempat itu adalah menyimpan atau istilahnya itu storage. Storage itu artinya menyimpan atau merekam sebuah informasi yang kita sudah hasilkan agar tidak hilang informasi tersebut. Yang terakhir, kalau udah kita simpan kan siapa tahu kita membutuhkannya. Nah, itulah poin terakhir atau cari ulang. Cari ulang dalam bahasa IT itu adalah refill. Artinya itu adalah mencari kembali informasi yang ada sebelumnya yang kita hasilkan agar kita pakai untuk masa mendatang. Ini contohnya seperti ini. Saya mau membuat skripsi untuk pemasaran besok. Jadi gue mengolah dulu data apa itu, ya, apa yang mau gue pasarkan, menghasilkan sebuah informasi berupa data-data yang akan gue pasarkan. Nah, setelah menghasilkan, mengolah, mengubah, membuat, menangkap tadi, nah gue simpan tuh hari itu, karena kan yang gue pakainya besok. Nah, jadi si hari itu gue simpan, besoknya baru gue mencari ulang. Nah, itu yang dimaksud dengan mencari ulang. Nah, gitu deh. Ngerti nggak? Paham nggak? Lumayan, ya nangkep ya. Capek nih. Nah, terusnya gue juga ada nih salah satu konten kreator namanya itu Erwin Putra. Kalian tahu gak sih? Tahu ya. Keren banget sih. Di sini tuh ada video tentang investasi kayak gitu. Nah, kalian lihat dulu nih. Investasi. Tahu lah. Keren banget bisa ya. Pastilah. Video dia ini menurut gue bermanfaat banget sih untuk orang-orang kita gini deh yang awam. Nah, tapi setelah dipikir-pikir kayak pada saat pandemi kayak gini, IT ini sangat berkembang pesat nggak sih? Dan aja kita bisa tahu tentang investasi. Iya, investasi. Begini doang, cuma begini aja ini udah. Kita tahu tentang investasi. Tahu. Bener banget, perkembangan di masa pandemi itu pesat banget, apalagi si
perkembangan di masa pandemi itu pesat banget, dan juga masyarakat diharapkan juga bisa memahami dasar-dasar dari IT ini, karena sekarang ini banyak bidang-bidang yang menggunakan IT. Contohnya kayak pendidikan, banyak aplikasi yang belajar online kayak gitu kan. Terus kesehatan, ada yang kita sekarang konsul ke dokter nggak perlu ngantri lagi loh. Pakai aplikasi. Iya, pakai aplikasi Jadi bisa sih. langsung. Iya sih. Nah kayak gitu perkembangan IT zaman sekarang pesat banget. Lo udah kepikiran kita mau buat video gimana di TikTok? Kalian punya referensi lain nggak? Ada nggak sih yang lain? Ya nggak kayak TikTok juga, yang kalian makanya TikTok doang. Iya, apa tuh yang lain? Nah kan Menurut dia ya. ya kan platform modern ini kan udah banyak kan, seperti misalkan YouTube, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Jadi platform modern untuk menyebarkan suatu konten-konten kita yang bermanfaat untuk masyarakat tuh nggak cuma TikTok doang. Jadi banyak orang-orang masyarakat itu menghasilkan sebuah konten-konten yang bermanfaat di platform. Nggak hanya TikTok doang. Jadi kalian bisa menyebarkan informasi-informasi di tempat-tempat lain kan. Nggak semua orang punya TikTok kan. Jadi kalian tuh nggak cuma menyebarkan suatu informasi di TikTok doang. Jadi kalian tuh bisa menyebarkan informasi yang kalian mau buat kepada masyarakat luas. Dengan kalian menyebarkan informasi melalui platform-platform selain TikTok yang kalian tahu itu, jadi masyarakat yang tahu informasi yang kalian sampaikan itu lebih luas. Jadi kita bisa menjangkau. Nah iya gitu, jadi banyak orang yang tahu informasi yang kalian sudah sampaikan melalui konten-konten kalian. Gue udah dapat gambaran sih, kita mau Nah, gimana nya. Nah, udah tahu, jadi tahu kan? Iya. Jak bayang belum membuat apa gitu? Udah. Terus menurut kalian yang cocok tuh untuk kita apa ya? Gimana tahu yang buat siapa? Dengan gini aja, kita punya narasumber yang terpercaya loh, yang buat kalian bisa paham betul apa yang harus kalian lakukan ke depannya. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu juga, nah kalian bisa mendengarkan penjelasan dari narasumber setelah yang satu ini. Yaudah ya, kalian dengerin penjelasan dari narasumber satu ini. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue adalah Rafita Umam. Gue merupakan salah satu content creator di TikTok yang bergerak di bidang otomotif. Hari ini gue akan menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa inspirasi kakak dalam menggunakan teknologi sebagai media untuk berkarya? Oke, jadi kita termasuk gue sendiri merupakan orang yang lahir di dalam masa di mana banyak sekali perubahan teknologi atau teknologi advancement. Dewasa ini kita sudah dimudahkan sekali dengan teknologi dibandingkan dengan masa-masa zaman dahulu kala. Salah satu contohnya adalah kamera dan juga smartphone sudah sangat affordable sekali untuk kalangan masyarakat. Kita sekarang punya kualitas gambar yang bagus, akses ke internet yang cepat, dan banyak sekali kemudahan yang ditawarkan untuk generasi ini. Jadi menurut gue, selagi kita punya teknologi, ini merupakan suatu kesempatan untuk berbagi informasi ke dunia di luar sana dengan cara yang kita tentukan sehingga tetap fun dan juga informatif. Yang kedua adalah bagaimana kakak mencari waktu untuk membuat konten dan melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, jujur saja ini merupakan salah satu hal yang paling sulit dalam menjadi content creator. Karena proses untuk membuat suatu konten bukan merupakan proses yang instan. Apalagi kalau kita mau mempertahankan kualitas pengambilan gambar, sudah pasti ini memakan waktu yang sangat banyak sekali. Jadi jujur aja, gue menjadi content creator memanfaatkan waktu kosong yang ada. Dan kebanyakan pengambilan gambar seperti ini dilakukan di tengah malam. Karena di tengah malam gue merasa lebih produktif dan tidak ada kewajiban yang tersedia lagi di tengah malam. Yang harus diperhatikan bahwa jangan sampai kegiatan content creation ini mengganggu kegiatan yang harusnya kalian lakukan sehari-hari. Dan lakukan content creation ini di waktu kalian sedang tidak ada pekerjaan apa-apa. Misalkan nih, biasanya kalian habis sekolah, kalian rebahan. Nah, waktu rebahan itu bisa kalian gunakan untuk menciptakan sesuatu yang lebih kreatif lagi daripada cuma rebahan, ya kan? Jadi intinya bagi kalian para pelajar, jangan terlalu terburu-buru gunakan waktu kosong yang tersedia, karena pendidikan tetap nomor satu. Yang ketiga adalah, menurut kakak, bagaimana cara agar tetap konsisten dalam membuat karya? Oke, ini merupakan salah satu kunci kesuksesan kalian. Kalau misalkan kalian mau jadi content creator, konsisten itu nomor satu. Kalau misalkan kalian start di bidang otomotif, maka kalian harus push di bidang otomotif. Kalau kalian start di bidang review teknologi, lanjutkan di review teknologi. Kembali ke pertanyaan utamanya, bagaimana caranya agar tetap konsisten? Kalau menurut gue, content creation yang kita hasilkan harus selaras dengan hobi kita sendiri. Selaras dengan apa yang kita suka sendiri. Kalau misalkan gue suka dengan otomotif, mobil ataupun motor. Ini merupakan salah satu hobi dan juga mimpi gue dari kecil. Dan disinilah gue menjadi content creator otomotif. Ketika kalian melakukan hal yang selaras dengan hobi dan kesenangan kalian, ini akan terasa lebih mudah. Karena pada akhirnya kalian akan terus bekerja, tetapi juga menikmati hobi kalian. Jadi
Jadi konsisten itu nomor 1. Catatan dari gue kalau kalian menjadi content creator, jangan bikin konten yang hanya mengikuti zaman. Ya bolehlah kalian bikin video agar bisa blow up di dalam zaman tersebut. Tetapi kalau trennya udah habis, pasti kalian ditinggal. Jadi menurut gue, kalian harus stick ke satu tema dari awal dan kalian harus improve dari sana. Nah, kalian juga boleh membuka cabang-cabang baru di dalam content creation. Tapi jangan lupa bahwa pusatnya tetap di satu tema. Yang keempat adalah apa tantangan terbesar kakak dalam menjadi content creator? Nah, tantangan terbesar gue sebenarnya ada di pertanyaan nomor 3. Menjadi konsisten. Kenapa gue bilang menjadi konsisten? Karena di topik gue sendiri otomotif merupakan topik yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jadi untuk tetap menjadi konsisten dalam melakukan hal yang gue lakukan, gue harus rela untuk menanam modal di dalam sana. Nah, disinilah konsistensi gue diuji. Kalau misalkan gue tidak tahan, gue bisa melepaskan konsistensi dan hanya melakukan content creation di waktu tren-tren saja, dimana menurut gue itu kurang baik. Yang kedua, tantangan terbesarnya adalah uang. Kenapa gue bilang uang? Ketika kalian masuk ke ranah content creation, akan ada banyak orang yang akan menawarkan endorsement ke kalian. Disitulah kalian merasa tertantang. Karena ketika kalian menerima endorsement, kadang niat kalian untuk menjadi content creator bukan cuma untuk menyajikan informasi ke orang di luar sana, tapi juga untuk mencari uang. Disinilah jebakan paling besar dimulai. Karena menurut gue, ketika mindset kalian sudah full dengan uang, kalian pasti tidak akan niat menjalankannya. Gue yakin itu, karena gue pernah di kondisi seperti itu. Itulah tantangan terbesar gue. Dan menjadi content creator bukanlah salah satu pekerjaan tetap yang kalian bisa depend. Perlu diketahui content creation adalah seperti menjadi pengusaha untuk diri sendiri. Jadi kualitas kontennya harus kita pertahankan dan jangan terobsesi dengan uang. Tetapi kalian harus tetap berniat untuk menjanjikan informasi ke orang di luar sana. Itulah tantangan terbesar gue. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Erwin Nurhuda Putra. Kalian bisa panggil aku Erwin dan saat ini aku kesibukannya adalah sebagai mahasiswa di Universitas Indonesia jurusan Ilmu Administrasi Niaga tahun angkatan 2018. Selain itu juga kesibukan aku adalah sebagai content creator di media sosial TikTok. Apa inspirasi kakak dalam menggunakan teknologi sebagai media untuk berkarya? Nah, aku ini emang saat ini sedang aktif-aktifnya untuk berkarya ataupun membuat konten di media sosial terkhususnya di aplikasi TikTok. Nah, karena aku ini emang termasuk orang yang senang berkegiatan di akademik ataupun non-akademik, kayak ikut kepanitiaan, ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan yang berbasis seni dan lain-lainnya. Nah, karena memang saat ini kondisi udah berubah di masa pandemi COVID-19 ini, mau nggak mau kan kita harus beradaptasi dengan kondisi yang ada, yang tadinya kegiatan yang dilakukan secara offline menjadi kegiatan yang online. Tapi nggak semua aktivitas ataupun kegiatan yang dulu aku lakuin sebelum masa pandemi dapat dilakukan secara online saat ini. Tapi untungnya di awal tahun 2020, di awal masa pandemi COVID-19, ketemu yang namanya aplikasi TikTok. Nah, dari aplikasi TikTok ini, aku percaya bahwa kegiatan online nggak membatasi seseorang untuk selalu berkarya. Karena di sini kalian bisa membuat video tentang edukasi, tentang seni, tentang acting, nyanyi, apapun video yang ingin kalian buat di media sosial ini. Maka dari itu, dengan sosial media yang dapat membantu aku untuk menyalurkan kreativitas, untuk selalu berkarya, aku menggunakan teknologi sebagai media untuk berkarya. Bagaimana cara kakak untuk mengimbangi kegiatan wajib seperti kuliah dan belajar dengan tetap berkreasi membuat karya agar tetap berjalan seimbang di masa pandemi ini? Tentunya dengan aku membuat skala prioritas, karena di sini aku masih menjadi mahasiswa di universitas, maka kewajiban aku di sini masih belajar, masih mengikuti kegiatan belajar di dalam kelas dan lain-lainnya. Nah, baru ketika aku udah punya waktu senggang ataupun kegiatan perkuliahan udah selesai, aku baru membuat konten ataupun membuat video di media sosial TikTok. Karena dengan adanya skala prioritas ini, aku udah membagi waktu antara aku belajar, antara aku membuat video, antara aku males-malesan, sehingga kegiatan perkuliahan ataupun membuat konten untuk berkarya di media sosial tetap seimbang di masa pandemi COVID-19 ini. Menurut kakak, apa tantangan terbesar kakak dalam membuat konten selama menjadi content creator selama ini? Menurut aku, tantangan terbesar ketika aku menjadi content creator adalah karena sosial media itu perubahannya itu cepat banget, dinamis banget. Jadi, mau nggak mau, aku harus selalu beradaptasi dan mengikuti perkembangan yang ada dengan berpikir kreatif, dengan menyusun strategi baru, sehingga aku ini nggak stagnan ataupun tidak berkembang di dalam media sosial. Dan menurut aku itu merupakan tantangan terbesar dan itu sulit untuk dilakukan oleh setiap content creator sih menurut aku. Dari segi platform yang ada, kenapa lebih memilih platform TikTok untuk membuat konten dibanding platform lainnya? Terdapat beberapa alasan kenapa aku lebih memilih platform TikTok dibanding platform lainnya. Yang pertama, karena TikTok ini cara pakai itu gampang banget. Anak kecil pun juga bisa pakai TikTok kayaknya. Terus yang kedua, bahwa TikTok ini tuh bisa cepet banget buat naiknya. Jadi siapapun bisa
bisa viral. Yang penting videonya menarik, videonya informatif, ataupun menghibur. Lalu alasan yang ketiga bahwa platform TikTok ini sedang naik daun. Jadi lagi banyak banget pengguna TikTok sehingga konten yang udah aku buat itu banyak banget yang nonton. Bahkan bisa sampai hampir 30 juta views dalam satu video. Menurut kakak, bagaimana cara agar tetap konsisten berkarya dalam membuat konten? Menurut aku, agar konsisten untuk membuat konten, yang terpenting adalah kita enjoy dalam membuat konten tersebut. Jadi jangan membuat konten itu karena pengen dilihat banyak orang, karena pengen terkenal, karena pengen di-endorse sama bisnis tertentu. Jadi yang penting kalian tuh enjoy buat video, mau dilihat orang banyak maupun sedikit, itu yang penting kita selalu konsisten untuk membuat video, untuk selalu berkarya, dan penonton banyak itu cuma sebagai bonus aja sih buat kalian bikin konten yang bagus. Jadi bagi siapapun kalian yang ingin memulai berkonten di media sosial ataupun platform lainnya, semangat terus, jangan takut, dan yang terpenting kalian enjoy dalam berkonten di media sosial. Semangat terus! Nah, kalian udah nonton kan tadi jelasan dari narasumbernya? Udah keren banget gak sih, Ga? Bermanfaat banget. Semakin yakin kita bakal menjadi the next influencer 2021. Bayar parkir. Iya, saat ini kita Aminin dulu. Ya Allah, aminin dulu. Amin ya Allah. Sabar, langsung kotakan mana? Oh iya, bentar. Kotak mulu. Ya, udah gini deh, kita tutup aja dah video dari ini. Oke. Nah, untuk teman-teman sekalian yang di sana, terima kasih telah menonton talkshow kami, terima kasih telah mendengarkan sampai akhir, dan jika ada salah kami mohon maaf, dan sampai jumpa di lain hari. Dadah teman-teman.